Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muda, selamat datang di kelas Design Thinking. Dalam 45 menit ke depan, kita akan bersama-sama belajar mengenai Design Thinking. Dimulai dari pengertiannya, langkah-langkahnya, sampai kepada sikap mental apa yang harus kita tumbuhkan selama menjalani proses Design Thinking. Nah, sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizky Maisyarah, saya lulusan S1 Sastra Inggris Unikom, dan saya juga salah seorang CEO founder Jayani Berkisah. Apa itu Jayani Berkisah? Jayani Berkisah adalah salah satu produk scarf lokal yang desain utamanya itu mengangkat batik kontemporer. Dan selain mengangkat batik kontemporer, Jayani Berkisah juga percaya bahwa semua perempuan itu pada dasarnya cantik, terlepas dari latar belakang suku, budaya, warna kulit, dan hal-hal trivial lainnya. Istilah desain ternyata tidak hanya berkaitan dengan kecantikan dan keindahan. Kata desain juga seringkali ditemukan bersandingan dengan kata interior. Atau misalnya seringkali kita temukan kata desain di dalam dunia arsitektur, atau kata desain juga bisa ditemukan di salah satu nama jurusan yang baru seperti desain komunikasi visual atau desain produk. Nah, seperti apa sih arti desain itu? Mari kita melihat definisi dari Steve Jobs. Menurut Steve Jobs, design is not just what it looks and feels like. Design is how it works. Jadi kalau menurut Steve Jobs, desain tidak hanya tentang tampilan dan cita rasa, tetapi desain adalah memahami cara suatu benda bekerja dan penerapan rancangan cara pengerjaan tersebut. Nah, kenapa harus dipahami? Salah satunya adalah agar si rancangan tersebut bisa bekerja secara optimal. Tadi kita sudah membahas mengenai arti desain menurut Steve Jobs. Sekarang kita akan membahas mengenai penerapan design thinking dalam melihat fenomena sehari-hari sebelum kita memahami pengertian design thinking serta memahami bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan design thinking. Oke, di sini ada dua foto. Fotonya sama sebenarnya, dua-duanya foto mengenai kemacetan di kota Jakarta. Nah, dalam memahami foto ini, mari kita menempatkan diri kita sebagai salah satu perusahaan yang bekerja di bidang transportasi. Nah, dari dua foto ini kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan observasi masalah seperti apa masalah yang tampak pada gambar? Oke, macet ya pastinya. Dan yang kedua, secara spesifik, apa dampak dari masalah yang ditimbulkan dari kemacetan? Kalau dampak dari kemacetan pastinya untuk pegawai kantoran, terus kemudian untuk mahasiswa, untuk para pelajar adalah kemungkinan terlambat. Jadi misalnya yang biasanya dalam waktu normal itu bisa ditempuh dalam jarak 30 menit, bisa jadi 2 jam sebelumnya sudah berangkat karena takut macet atau agar bisa sampai tepat waktu. Atau misalnya yang tadinya pulang itu seharusnya jam 6 sore sampai rumah, bisa jadi isya bahkan baru sampai rumah karena macet tadi. Jadi macet itu benar-benar membuat jadwal sedikit berantakan, kecuali untuk orang yang terbiasa. Tapi macet akan menjadi masalah jika kita sudah dalam keadaan darurat, ya nggak sih? Misalnya nih ya, lapar, kita mau nyari makan tapi di jalan macet. Nah, itu salah satu keadaan darurat. Terus yang kedua misalnya sakit, harus segera ke rumah sakit tapi macet. Nah, itu juga bingung kan? Dan kalau di kota besar sendiri kayak Jakarta itu cuman ada Transjakarta, kemudian cuma ada bis, taksi, tadinya sebelum ada taksi online. Terus ada angkot, tapi angkot ini juga kelemahannya sering ngetem, sering berhenti mendadak, atau sering berhenti nyari penumpang. Jadi yang tadinya jadwalnya bisa maju sampai jam berapa, bisa jadi lama karena kelamaan nungguin penumpang, bisa juga. Nah, dari masalah-masalah ini muncullah yang namanya Gojek. Jadi seperti itu, Gojek itu melihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam
teknologi. Nah, kita tadi sudah membicarakan mengenai Gojek yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan design thinking, dan lahirlah ojek online tadi. Dan selain fitur ojek online, design thinkingnya Gojek juga melahirkan fitur-fitur lain seperti GoPay, Gokar, GoSend, dan banyak lainnya. Setelah mengupas Gojek, mari kita melihat fenomena hijab. Hijab merupakan salah satu e-commerce pertama busana muslim di Indonesia dan bahkan katanya di dunia juga. Hijab.com memakai konsep online mall dan menjual banyak sekali fashion item busana muslim seperti baju, gamis, atau atasan, rok, kemudian kerudung, manset, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya kita kan tadi sudah melihat nih bagaimana proses Gojek dari pengamatan terhadap masalah dan kemudian jadilah Gojek. Sekarang mari kita beralih ke hijab. Oke, pertama-tama hijab. Kenapa hijab dibuat? Apa sih yang membuat Diajeng Lestari, CEO hijab, kepikiran membuat e-commerce yang temanya itu fashion busana muslim? Nah, salah satunya adalah jumlah umat muslim di Indonesia dan Asia Tenggara. Tahukah kamu kalau ternyata jumlah umat muslim di Indonesia dan Asia Tenggara itu salah satu yang paling banyak sedunia? Dimana jumlah yang banyak ini berarti pasarnya juga banyak dong. Nah, kedua, kebutuhan akan busana muslim. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana pemakaian busana muslim belum semerata sekarang orang-orang banyak yang berbondong-bondong memakai busana muslim. Selain berkebutuhan akan busana muslim ini, juga banyak sekali perkembangan e-commerce. E-commerce di sini maksudnya kayak toko online ya, misalnya Shopee, kemudian Tokopedia, belum lagi toko-toko online yang tumbuhnya dari media sosial seperti dari Facebook atau dari Instagram. Nah, selain berkembangnya e-commerce juga banyaknya produk fashion muslim lokal. Seperti yang kita ketahui banyak sekali memang ya produk fashion muslim lokal, dimana kita cari di Google bisa, di Shopee bisa, di Facebook bisa, kayak tadi e-commerce lagi. Nah, dari masalah-masalah tersebut, melihat peluang tersebut, hijab membuat platform e-commerce khusus busana muslim dan membuat semacam hijab itu tidak mau merek-merek lokal, produk-produk lokal tersaingi oleh produk impor. Itu sebenarnya alasan kenapa hijab dibuat, begitu kata Diajeng Lestari. Nah, dari situlah dibuat yang namanya hijab dengan mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya quality standard. Quality standard itu standar kualitas di mana dibuat sebagus mungkin, sebaik mungkin, karena kalau misalnya dia ingin bersaing dengan produk-produk impor harus ada standar kualitas tertentu yang dipenuhi. Dan kemudian juga ada sustainability ini namanya berkelanjutan. Sistem bisnis yang berkelanjutan ini gimana? Itu tuh harus gimana ya? Jadi dia tuh tidak cuman musiman gitu, harus berkelanjutan. Dan selain berkelanjutan dalam versi bisnis, sustainability juga kemungkinan bisa jadi lebih kayak materialnya itu harus yang ramah lingkungan dan sejenisnya. Dan kemudian harus scalable. Scalable ini kalau dilihat dari bisnis ya, jadi scalable itu untungnya ada, nggak rugi ini dia untung ada dan bisa menghidupi dirinya sendiri, juga bisa menghidupi tenan-tenannya. Kan hijab itu dia menaungi banyak tenan di sini kayak merek-merek brand-brand lokal yang dia naungi tadi. Dan kemudian ada juga marketing. Nah, marketing ini harus dipikirkan juga, karena masa kita bikin satu aplikasi atau satu karya dan kemudian marketingnya nggak ada gitu, karena kan tujuannya buat dijual. Nah, kemudian sekarang nih pandemi juga jadi permasalahan yang harus dipikirkan oleh nggak cuma oleh hijab ya, tapi oleh hampir semua lini bisnis di seluruh dunia malah. Nah, tadi juga impor sudah saya bahas. Dan disinilah bukan hanya kenapa, tapi kayak tempat design thinking itu dipakai. Kenapa? Karena design thinking itu
memecahkan masalah-masalah ini, memecahkan fenomena-fenomena, memanfaatkan peluang-peluang tadi dengan melihatnya dari sudut pandang user. Jadi yang dilihat apa? Oh, yang dilihat jumlah umat muslim dulu. Kalau yang tadi Gojek, yang dilihat apa? Oh, yang dilihat kebutuhan orang-orang yang takut terlambat, kebutuhan orang-orang yang perlu perlu makan cepat, perlu barangnya cepat, tepat waktu diantar, perlu kemana-mana gitu, terlepas dari macet atau apa, mereka perlu. Nah, keperluan ini, keperluan user, keperluan audiens atau konsumen, kita akan memakai 3 kata ini bergantian ya, user, konsumen, atau audiens. Inilah yang menjadi titik pokok design thinking, seperti itu. Nah, sama seperti Gojek dan tadi juga hijab, jadi ini berkisah melihat fenomena bangkit kembalinya batik kontemporer sebagai fashion item, dan akhirnya kita jadikan juga nih batik kontemporer tapi lebih ke arah hijab dan juga scarf, seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke design thinking. Design thinking adalah sebuah cara pemecahan masalah berbasis desain. Di sini desainnya merujuk kepada pengertian yang tadi Steve Jobs itu, mencari solusi berdasarkan inovasi serta efisiensi yang berbasis kepada kebutuhan konsumen. Kata kuncinya sebenarnya ada 2. Satu adalah kebutuhan konsumen dan yang kedua adalah inovasi. Sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah design thinking, ada baiknya kita memahami beberapa hal yang harus diperhatikan dalam design thinking. Ada 6 fokus pada design thinking, dan fokusnya yaitu pertama adalah audience atau konsumen. Kadang-kadang istilah ini juga bisa diganti dengan kata user. Ini adalah fokus yang paling utama. Empati terhadap audiens atau konsumen merupakan sesuatu yang menjadi ciri khas dari design thinking. Nah, yang kedua adalah proses. Design thinking berbeda dari cara berpikir analitis yang biasa. Biasa kan kalau kita berpikir secara linear nih, cara memecahkan masalah, gimana caranya masalah itu terpecahkan, hasil akhir yang kita cari. Tetapi kalau design thinking lebih berfokus pada proses. Jadi misalnya prosesnya nih masih stuck di sini, ya udah ulang lagi sampai menemukan atau sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Di sini design thinking mengkolaborasikan banyak orang dari banyak bidang, dari yang awam sampai yang pakar, untuk mendapatkan hasil yang paling mewakili kebutuhan penggunanya atau kebutuhan konsumen atau bahasanya kebutuhan audiens ya. Nah, terus yang keempat adalah prinsipnya design thinking. Show, don't tell. Berarti lebih kayak dia tuh nunjukin, bukan cuma ngasih tahu. Lebih kayak gitu. Misalnya dia ada prototype nih. Dia mau kasih prototipenya bentuknya bukan cuman kayak sekarang saya cuman presentasi nih. Nah, kalau versi design thinking, dia ke audiens itu bukan cuma presentasi aja, tapi juga ngasih lihat, ini loh barangnya seperti ini. Tapi dia cuma ngasih lihat dan membiarkan penggunanya untuk bereksperimen sendiri. Nah, itu lebih ke show don't tell. Jadi jangan kasih tahu, oh ini harusnya kamu pakainya begini, harusnya kamu pakainya begitu. Nanti ada kan kita bahas gimana sih prinsip show don't tell ini. Terus yang kemudian paling gak kalah penting selain empati adalah budaya inovasi. Budaya inovasi ini yaitu membuat prototype. Prototype ini adalah kayak misalnya nih, teman-teman nantinya akan membuat karya teman-teman sebelum menjadi karya jadi, itu namanya adalah prototype. Prototype dibuat berkali-kali sampai memenuhi semua persyaratan yang teman-teman inginkan. Inovasi, wah ini masih kurang, ulang lagi. Nah, itu namanya prototype ya, dan itu juga kayak budaya perbaikan. Oh iya, ini kayaknya bisa ditambah ini, bisa dikurang ini, begitu. Terus yang kemudian terakhir yang gak kalah penting adalah bias toward action. Bias toward action adalah salah satu istilah dalam design thinking yang artinya bukan hanya menciptakan dan menemukan sebuah solusi yang baru, tetapi juga
melakukan hal-hal yang diperlukan guna mewujudkan ide tersebut. Jadi berusaha gitu loh biar idenya tercapai seperti itu. Nah, lanjut ke 5 langkah dasar design thinking. 5 langkah design thinking ini yang pertama adalah empati. Kedua, mendefinisikan masalah. Ketiga, merumuskan solusi. Yang keempat, membuat prototipe solusi. Dan yang kelima adalah pengujian prototipe. Seperti apa? Mari kita simak satu persatu. Nah, tadi kita sudah membahas 5 langkah dasar design thinking. Dan sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah empati. Nah, dalam proses empati ini kita berusaha memahami situasi dan kondisi user kita. Jadi, untuk bisa memahami kondisi dan situasi user kita harus memperhatikan 4 hal pokok berikut. Yang pertama adalah perkataan. Kira-kira apa saja yang diucapkan oleh user selama proses empati. Terus kemudian yang kedua adalah pemikiran. Apa pemikiran user? Apa kepercayaan user? Atau di sini user bisa diganti dengan audiens atau konsumen kita ya. Kemudian yang ketiga adalah sikap. Selama proses empati, kita bisa melihat sikap apa yang audiens kita lakukan. Dan itu harus dicatat. Dan kemudian keempat yaitu perasaan. Apa yang mereka rasakan terhadap masalah yang mereka hadapi. Dan kemudian kira-kira misalnya mereka merasa gelisahkah, marahkah, itu semua dicatat. Nah, sebelumnya bagaimana sih cara memperhatikan si 4 hal ini? Jadi selain memperhatikan tadi, proses lainnya adalah menyiapkan sesi untuk empati ini. Salah satunya adalah dengan cara menyiapkan sesi wawancara atau sesi kuesioner. Jadi dalam proses empati ini, toolsnya itu biasanya kita memakai kuesioner atau wawancara terkait dengan masalah atau fenomena yang sedang kita perdalam. Misalnya kita mau bikin sebuah karya yang beranjak dari satu fenomena. Nah, untuk bisa bikin karya itu kita harus tahu dulu user kita, calon user atau calon konsumen kita tuh pemandangan mereka tuh kayak gimana terhadap si masalah ini gitu. Dan salah satu cara mengetahui pandangan mereka adalah dengan mengamati si 4 hal tadi. Dan mengamati itu ada di dalam sesi kuesioner atau sesi wawancara. Nah, kemudian selain kita mengajak mereka wawancara, mengamati mereka, jangan lupa untuk menempatkan diri kita dalam situasi mereka. Jadi misalnya mereka sudah punya pandangan tersendiri karena mereka latar belakangnya A, B, dan C. Kita tidak bisa bilang, loh kok kamu kayak gitu sih? Harusnya kan begini. Istilahnya meskipun kita itu sebagai pakar, kita itu ngerti lebih dari mereka, tapi dalam hal berempati ini kita harus mengabaikan semua asumsi kita harus menghapus semua, bukan menghapus semua pengetahuan ya, tapi kayak kita berusaha memahami kira-kira, oh audiens ini berpikir kayak gini nih, dan kita harus memahami hal itu, harus menghargai dan jangan menjustifikasi pemikiran mereka. Nah, untuk tools proses empati sendiri itu ada 5. Pertama adalah pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa terkait dengan masalah atau fenomena yang sedang kita kaji untuk dicari solusinya. Terus yang kedua adalah tadi wawancara atau kuesioner. Dan yang ketiga, bisa juga kita membangun empati dengan analogi. Misalnya nih, karena kita bingung, minta mereka untuk menganalogikan perasaan mereka. Jadi kita bisa, oh iya, ada perumpamaan gitu. Terus yang keempat, untuk membangun empati tadi, kita bukan untuk membangun empati, untuk mencari tahu kira-kira pemikiran mereka, terus habis itu perasaan mereka kayak gitu, kita bisa menggunakan foto, video maupun jurnal agar respon mereka itu lebih nangkep gitu. Kita pakainya visualisasi, karena kalau misalnya kita cuman bilang ini ada masalah mbak, terus kita cuman kasih lihat masalahnya aja, kita cuman kasih lihat kata-kata aja, dan sebenarnya masalahnya tuh kompleks. Nah, kita bisa menggunakan video, foto ataupun jurnal untuk menjelaskan hal itu. Terus kemudian yang kelima,
pelajari dan amati user yang tergolong dalam kategori ekstrim. Misalnya kita sedang membahas tentang kopi nih, peminum bukan, kita sedang meneliti tentang kopi dan kita pengen tahu user tuh pengennya kopi yang kayak gimana. Yang kita teliti adalah satu, jelas ya, user yang sering minum kopi. Nah, di antara konsumen yang mau kita teliti ini ada yang namanya spektrum, di mana misalnya peminum rata-rata 1 atau 2 gelas per hari itu ada di tengah spektrum. Terus kemudian yang di ujung sana itu yang tidak pernah minum kopi sama sekali, dan yang di ujung sini yang misalnya dia 10 gelas per hari. Nah, ujung sini dan ujung sini namanya spektrum. Mereka tuh ada di ujung spektrum dan digolongkan ke dalam kategori konsumen ekstrim. Jadi kita harus mempelajari si profil dua jenis konsumen ekstrim ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai kira-kira solusi apa yang bisa kita dapat ketika kita nanti mendefinisikan masalah dan juga merumuskan solusi seperti itu. Nah, untuk wawancara untuk wawancara dan kuesioner ada beberapa alat dari internet yang bisa kita pakai. Nah, untuk kuesioner kita bisa memakai Typeform namanya. Ada di www.typeform.com. Kita bisa bikin profile di situ dan pertanyaannya cukup lengkap. Kita tinggal mengubah-ubah pertanyaan dan kemudian di situ juga tampilannya sangat user friendly. Jadi kita bisa memakainya untuk mengengage memikat audiens kita, dan mereka juga mungkin akan lebih tertarik buat mengisi Typeformnya, mengisi kuesionernya. Nah, kemudian data dari kuesioner tersebut bisa kita kumpulkan atau kategorikan melalui CreateLR namanya. Bisa diakses di www.createlr.com. Tulisannya CREATLR.com, oke. Nah, ini di sini kita bisa merumuskan mengkategorikan kira-kira apa saja sih yang jadi masalah, seperti itu. Kita bisa mengkelompok-kelompokkan. Di sana sudah ada sudah ada pengkategoriannya sendiri. Kita bisa mengolahnya atau kita bisa mengeditnya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Terus setelah itu, jika misalnya kita malas untuk mewawancara dan inginnya malas untuk membuat kuesioner dan pengennya langsung wawancara sama orangnya, kita bisa pakai Zoom. Ya, pasti zaman pandemi ini udah pada akrab sama Zoom ya, atau pakai Google Meet. Nah, apa perbedaan penggunaan kuesioner dan wawancara? Kalau kuesioner itu kita bisa membuatnya lebih singkat. Kita bisa mendapatkan data yang banyak dalam waktu yang singkat. Jadi misalnya kita perlu data sekitar 100 orang dalam 3 hari. Nah, itu memakai kuesioner bisa ya. Tapi kalau untuk Zoom, kelebihannya adalah untuk wawancara, kelebihannya itu adalah kita bisa menanyakan satu pertanyaan yang sama dengan 3 cara yang berbeda. Dan kita juga bisa melihat responnya, kayak bagaimana ekspresinya, bagaimana intonasi audiens, bagaimana sebenarnya pandangan beliau, bagaimana kepercayaannya. Nah, itu bisa dilihat melalui wawancara. Nah, dalam proses wawancara atau dalam proses kuesioner, pokoknya dalam proses empati ini, kita harus menggunakan yang namanya mindset pemula. Apa itu mindset pemula? Pertama, lupakan semua asumsi dan kepercayaan pribadi kamu. Jadi misalnya kamu percaya bahwa yang namanya minum kopi itu jelek misalnya. Ngapain minum kopi banyak-banyak? Dalam kasus yang tadi kita minum kopi itu ya. Nah, harus kamu kesampingkan dulu karena kamu sedang meneliti ini. Misalnya kamu mikir bahwa minum kopi itu terlalu banyak jelek dan kamu sedang mewawancarai orang yang minum kopi 10 gelas dalam sehari, orang itu akan tersinggung dan mungkin akan malu juga mengungkapkan
menyampaikan pendapatnya seperti itu. Terus yang kedua, jangan menjustifikasi jawaban konsumen atau audiensmu. Misalnya nih, ternyata kamu orang yang suka kopi, terus habis itu yang kamu wawancara adalah orang yang belum pernah minum kopi sama sekali. Terus kamu kayak, lah kamu belum pernah minum kopi sih, kamu misalnya ya, ini misalnya aja. Jadi jangan sampai menjustifikasi jawaban konsumen kamu. Terus yang ketiga, jadilah seperti anak-anak yang penuh dengan rasa penasaran. Tanyakan semuanya yang berkaitan dengan masalah yang sedang dicari. Terus habis itu yang terakhir, dengarkan jawaban dari orang yang kamu wawancara tanpa memikirkan bagaimana cara merespon pertanyaan atau jawabannya tersebut. Jadi benar-benar responnya harus tulus, kitanya harus bebas dari asumsi seperti itu. Nah, setelah melewati proses empati tadi, tentunya banyak sekali data-data yang kita dapat mengenai kebutuhan user ya. Dan kebutuhan-kebutuhan user ini bisa kita kelompokkan ke dalam yang namanya empathy map. Dan di empathy map ini kita bisa membuat sebuah profil calon konsumen atau user kita dengan kolom-kolom seperti pada slide berikut. Di situ ada kolom apa yang dia rasakan dan dia pikirkan, think and feel. Ada kolom apa yang dia dengar mengenai masalah tersebut, apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, dan apa yang dia katakan. Dan pada sebelah kanan ada contoh pengisian kolomnya. Nah, setelah tadi kita mengumpulkan informasi melalui empati, saatnya kita mendefinisikan masalah. Bagaimana cara kita mendefinisikan masalah? Di sini ada dua metode yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah metode sudut pandang, dan yang kedua adalah metode bagaimana jika kita. Seperti apa kedua metode ini? Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah metode sudut pandang. Dalam menulis sudut pandang, kita bisa mengkombinasikan 3 komponen ini, yaitu 1 user, 2 needs, dan yang ketiga insight. User di sini adalah konsumen kita, audiens kita. Misalnya di sini pada kasusnya ceritanya kita nih sebagai pengelola bandara, dan kemudian di sini usernya ceritanya adalah ibu dari 3 orang anak bernama Bu Nana. Nah, kebutuhannya apa? Seperti yang bisa dibaca pada kalimat yang ada tanda petiknya itu, kebutuhannya adalah beliau pergi ke bandara dan penerbangan beliau ditunda, tapi beliau membawa 3 anak kecil nih. Nah, 3 anak kecil ini harus dihibur. Itu adalah needs-nya. Insight-nya adalah kenapa harus dihibur? Alasannya karena seandainya tidak dihibur, anak-anaknya bisa jadi rewel, dan kerewelan anak-anaknya akan mengganggu penumpang-penumpang lain. Disinilah maksud dari sudut pandang. Nah, kemudian masih dari masalah yang sama, kita akan merumuskan beberapa pertanyaan singkat yang nantinya akan membantu kita merumuskan solusi dengan pertanyaan yang dimulai dari kata bagaimana jika kita. Coba kita simak 4 contoh pertanyaan yang sudah dibuat di slide ini. Pertama, bagaimana jika kita menggunakan energi anak-anak yang rewel tersebut untuk menghibur penumpang lainnya? Kayaknya bagus juga ya. Jadi anak-anak yang tadi rewel dibuat energinya agar bisa menghibur anak-anak. Nah, caranya bagaimana itu nanti dirumuskan di solusi. Kemudian nomor 2, misalnya bagaimana jika kita memisahkan anak-anak rewel tersebut dari penumpang lain? Itu juga bisa. Yang ketiga, pertanyaan lainnya, bagaimana jika kita membuat sesi menunggu di ruang tunggu bandara menjadi sesi yang paling menyenangkan selama perjalanan? Berarti di sini ruang tunggunya mungkin akan dimodifikasi atau malah dibuat jadi semacam salah satu agenda perjalanan atau salah satu nilai plus bandara tersebut. Ini juga bisa. Terus yang keempat, bagaimana jika kita membuat playground untuk anak-anak ini? Nah, 4 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dapat membantu tahap perumusan solusi. Dan pertanyaan ini bisa jadi lebih banyak dari 4. Dan ini berdasarkan dari empati dan sudut pandang yang sudah kita tulis dari definisi masalah sebelumnya. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai cara
Nah, setelah tadi kita sudah membahas mengenai proses empati, terus kemudian pendefinisian masalah, saatnya kita membahas mengenai cara merumuskan solusi. Nah, untuk merumuskan solusi ini ada banyak sekali cara seperti mind map, brainstorm, brainwrite. Nah, tadi kita sudah membicarakan mengenai proses empati dan kemudian juga sudah membicarakan mengenai cara mendefinisikan masalah. Saatnya kita masuk ke dalam cara merumuskan solusi. Untuk merumuskan solusi ini ada banyak cara. Beberapa diantaranya adalah brainstorm, brainwrite, mind map, analogi, scramper, dan saya hanya akan menjelaskan beberapa di antaranya yang mungkin bisa teman-teman praktekkan ketika sedang menerapkan design thinking. Nah, salah satu caranya adalah brainwrite. Jadi brainwrite ini dilakukan bersama dengan anggota tim kalian. Misalnya salah satu dari anggota kalian menuliskan ide terlebih dahulu di atas lembar kertas. Kemudian anggota tersebut menyerahkan kertasnya ke teman yang satunya lagi. Teman yang satunya ini misalnya sebut saja nama si teman satunya ini si B. Nah, si B akan menuliskan kalau bukan ide tambahan yang melengkapi ide teman sebelumnya. Dalam melengkapi ini bisa saja dia misalnya menggambar atau menambah beberapa fitur tertentu dengan tanda panah atau apapun itu sekreatif mungkin. Kemudian si B akan menyerahkan kertasnya ke si C. Si C menyerahkan kertasnya ke si D. Dan proses ini boleh diputar beberapa kali atau sampai selesai. Cukup sekali putaran juga boleh, tergantung dengan situasi dan kondisi. Kalian mau nyamannya gimana? Mau 15 menit, 10 menit, 5 menit juga boleh. Dan kemudian setelah selesai semuanya ikut menulis, semuanya wajib ikut menulis. Setelah semuanya selesai, dirasa sudah cukup, ide tersebut didiskusikan bersama-sama. Itu caranya brainwrite. Nah, kemudian selain brainwrite juga ada yang namanya mind map. Mind map ini pastinya sudah tidak asing lagi ya seharusnya di kalangan mahasiswa dan di kalangan kita sendiri. Jadi mind map ini misalnya di sini ada contoh tentang energy saving climate change tips for your school. Jadi di sini ceritanya dia cara menghemat energi untuk sekolah. Masalahnya ada satu di situ. Terus caranya kayak gimana? Salah satu solusinya dari banyak hal ternyata, dari transportasi, dari kantin, kemudian dari pembuangan sampah, dari pencahayaan, lighting ini kayaknya kayak penggunaan lampu listrik dan teman-temannya, kemudian water heating, pemanas air dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian bisa menempatkan kira-kira solusi apa nih yang kalian cari di tengah dan kemudian bisa membuat cabang-cabangnya berdasarkan kemungkinan apa saja yang bisa untuk dicari solusinya bersama-sama. Nah, mind map ini juga bagus sekali, dan untuk solusi yang akan dibuat prototipenya sendiri boleh dipilih salah satu dari cabang-cabang yang sudah banyak tersebut. Kemudian ada juga namanya storyboard. Merumuskan ide solusi dengan storyboard ini membantu terutama untuk ide yang sangat abstrak. Jadi misalnya idenya abstrak sekali, kalian bisa membuat konteks ke dalam ide tersebut. Kalian bisa menambahkan orang di situ, kalian bisa membayangkan situasinya kayak gimana. Oh, misalnya dia bilang kalimat solusi awalnya tuh cuman ini, misal saya ingin dapat uang tambahan. Ini misalnya untuk pribadi ya, design thinking untuk pribadi. Saya ingin dapat uang tambahan. Terus habis itu gimana ya caranya ya dapat uang tambahan ya. Nah, setelah dia kasih mind map, salah satu caranya adalah misal berjualan, tapi jualannya jualan apa gitu. Nah, di sini di storyboard dia bisa membayangkan konteks, oh iya saya bisa saja berjualan misalnya jualan online. Nah, jadi dalam storyboardnya itu ceritanya gimana jualan online-nya, misalnya dia platformnya apa, kemudian selain platformnya apa,
apa yang dijual, terus calon konsumennya ini siapa dan lain sebagainya, itu bisa ditaruh di dalam storyboard. Lebih ke konteksnya, jadi storyboard itu lebih lengkap karena ada konteks. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang setelah kita membahas mengenai cara merumuskan solusi, dari semua solusi tadi dipilihlah satu atau beberapa solusi untuk dijadikan prototype. Nah, ini dia sesi prototype. Untuk pembuatan prototype sendiri ada dua jenis prototype. Yang pertama high fidelity prototype, and then yang kedua adalah low fidelity prototype. Nah, untuk yang high fidelity prototype ini, dia itu bentuknya biasanya kayak bentuk 3 dimensi, atau dia bisa dibongkar pasang, dia sudah mendekati bentuk aslinya. Misalnya teman-teman membuat software, berarti softwarenya itu sudah hampir jadi versi beta. Kalau misalnya bikin aplikasi juga sudah hampir jadi lah istilahnya. Itu yang definisi high fidelity. Misalnya teman-teman bikin sebuah karyanya itu tinggal sedikit lagi selesai gitu loh. Jadi udah mendekati akhir. Kalau yang high fidelity bisa dibongkar pasang kah itu, atau misalnya teman-teman bikin bajunya itu udah ada gitu, udah jadi, udah dalam bentuk kain yang sudah dijahit, seperti itu. Kalau yang high fidelity bentuknya. Kalau yang low fidelity prototype itu bentuknya bisa jadi dia hanya kertas, terus kemudian misalnya teman-teman sedang mau bikin aplikasi nih. Nah, dalam kertas itu teman-teman bikin tampilannya. Misal tampilan menu, kayak ada menu apa aja di situ, ada menu sign up segala macam. Nah, di situ di kertas itu namanya low fidelity. Jadi low fidelity itu kayak dia versi hemat yang bisa sekali buang dan bisa dibikin berkali-kali. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari high fidelity sama low fidelity prototype ini? Mari kita bahas dari low fidelity dulu. Kelebihan low fidelity prototype adalah satu, cepat dan murah. Pasti ya, cepat dan murah karena dia dari barang yang bisa kita dapat dengan mudah. Terus kemudian dua, mudah diubah sesuai dengan masukan yang ada dari user maupun dari sesama desainer. Terus yang ketiga, gampang dibuang jika tidak memungkinkan. Dan yang keempat, tidak harus memerlukan skill teknis. Jadi misalnya kita nggak bisa bikin aplikasi, kita cuma punya ide doang, kita bisa bikin tadi di atas kertas tadi. Atau misalnya kita tidak bisa bikin prakarya, nggak bisa gambar, nggak bisa apa, tapi kita bisa aja nulis gitu di atas kertas dan minta orang lain untuk mengerjakannya buat kita. Itu bisa banget. Nah, kekurangan low fidelity prototype ini adalah satu, belum tentu visible. Di sini arti visible adalah belum tentu bisa dikerjakan oleh orang lain yang benar-benar membuat barang tersebut. Belum tentu misalnya secara teknis dia kurang kompatibel kah, atau misalnya dia ternyata tidak memungkinkan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya selain visible tadi, dia juga yang kedua kelemahannya adalah belum sepenuhnya mewakili audiens karena bentuknya masih prototipe yang belum mendekati aslinya. Misalnya kayak dia kertas nih, ya mungkin audiens bakal mikir, wah kayaknya bagus, tapi kan belum tentu bagus ya sebenarnya, karena dia masih melihat berupa kertas, dia belum mencoba fiturnya aslinya kayak gimana, terus belum tahu juga kan visible atau enggak gitu. Yang dari low fidelity prototype. Nah, untuk yang high fidelity prototype itu kelebihannya adalah satu, familiar bagi audiens. Familiar ini karena dia sudah mendekati aslinya. Misalnya untuk yang high fidelity prototype, contohnya software ya, software versi beta itu kan sudah mendekati, paling cuman ditambah-tambah dikit udah jadi kan produk aslinya kayak gitu. Terus yang kedua, stakeholder di sini dalam artian calon konsumen, calon sponsor, kalau ada sponsor, atau misalnya sesama desainer, bisa bersikap lebih natural terhadap si barang ini, karena barang ini sudah mendekati aslinya, jadi responnya juga lebih asli ya, lebih bisa lebih bisa dicatat, lebih bisa mewakili lebih bisa mewakili si software tadi kalau misalnya dia bentuknya software. Nah, kemudian kekurangannya adalah karena namanya high fidelity,
otomatis pembuatannya juga lumayan panjang. Versi beta loh, versi beta kan pasti panjang kalau yang aplikasi atau software. Kalaupun dia prakarya, meskipun cuman plastik dipasang-pasang juga pasti bikinnya juga lumayan lama itu. Terus yang kedua, karena kita udah capek-capek nih bikin, udah hampir jadi, udah mau jadi ini, kita pasti akan berpikir seandainya ada beberapa fitur penting yang menurut kita penting, atau beberapa fitur yang tadinya kita jual sebagai fitur utama harus dihilangkan. Itu pasti males banget, kita udah capek-capek ternyata mau dihilangin kan. Nah, terus yang ketiga, terdapat kemungkinan false impression. Karena yang namanya proses dari tadi kan empati, kemudian pendefinisian masalah, perumusan solusi, dan akhirnya pembuatan prototipe. Ini sifatnya iteratif dan ekspansif. Iteratif itu berarti berulang, ekspansif itu berarti meluas. Jadi seandainya misalnya prototipe ini ternyata tergolong gagal sehingga harus diulang lagi dari proses empati. Nah, itu tuh produk akhirnya bisa jadi nggak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh mereka yang mencoba produknya di prototipe awal. Karena kan prosesnya berulang ya, yang namanya design thinking itu prosesnya berulang. Jadi misalnya sudah sampai ke prototipe, balik lagi ke empati bisa, atau balik lagi ke pendefinisian masalah bisa, atau balik lagi ke misalnya tadi merumuskan solusi juga bisa. Dan mungkin aja proses empati itu berkali-kali, empati prototipe itu juga bisa, karena yang namanya design thinking dia sangat orientasi pada proses seperti itu. Nah, jadi itulah kelebihan dan kekurangan high fidelity prototype sama low fidelity prototype. Mungkin saran saya kalau misalnya bikin prototype, awal-awal bikin low fidelity dulu, berasal dari empati, terus habis itu tadi turun ke pendefinisian masalah, turun lagi ke mana tadi, ke perumusan solusi. Low fidelity prototype dulu, low dulu, perbaiki yang low-nya karena gampang kan diperbaiki. Sampai low ini misalnya udah mendekati sempurna, baru bikin yang high fidelity. Dan kalau high fidelity ini misalnya sudah mau sempurna juga, nah baru kita ke pengujian prototype. Nah, untuk pembuatan prototipenya sendiri seperti yang bisa Anda lihat di sini. Di sini ada contoh-contoh high fidelity prototype dan juga low fidelity prototype. Ada storyboard, sketch, sama kartu untuk yang low fidelity. Nah, untuk yang high fidelity-nya bisa jadi dia bentuknya plastik atau software. Untuk yang storyboard sama kayak tadi yang solusi, jadi bisa saja bentuknya storyboard. Juga bisa bentuknya sketsa atau seperti ini kartu yang bisa Anda lihat di slide. Nah, sekarang masuk ke pengujian prototipe. Pengujian prototipe ini sifatnya ada 4. Pertama, dia iteratif atau berulang. Jadi, pembuatan prototipe merupakan proses yang berulang sampai semua persyaratan dan solusi terpenuhi. Pengujian dan pembuatan ini satu kesatuan sebenarnya ya. Berulang dari seperti yang saya jelaskan tadi. Terus kemudian yang kedua, pengujian ini adalah sarana untuk perbaikan prototipe sampai menjadi produk jadi. Kemudian yang ketiga adalah tadi show don't tell. Jadi biarkan audiens atau konsumen kamu bereksperimen dengan prototipe ini. Misalnya kalian bikin mobil nih, misalnya kalian bikin mobil, terus kemudian dia naiknya lewat jendela misal. Biarkan dia naik lewat jendela, jangan kasih tahu pintunya sebelah sini loh, jangan kasih tahu kayak gitu. Dan ternyata misalnya dari 10 orang yang menguji, 8 orang naiknya lewat jendela. Nah, berarti mungkin kita di sini mikir, oh ternyata desain jendelanya salah misal, atau misalnya berarti ada yang harus diperbaiki kayak gitu. Jadi kita bisa berefleksi lebih lanjut ketika kita menerapkan prinsip show don't tell ini. Dan kemudian yang keempat adalah jangan menutup mata. Saat membuat prototipe, kita membuat prototipe dengan asumsi bahwa prototipe ini yang terbaik. Tapi saat kita menguji prototipe, kita berasumsi bahwa
ada yang salah loh dengan prototipe ini. Jadi kita bisa berevaluasi, evaluasi, dan evaluasi terus. Nah, kemudian selama pengujian dan pembuatan, kan tadi pembuatan diuji. Nah, selama pengujian ini kita juga minta feedback dong, minta umpan balik kepada para user atau audiens kita. Nah, dalam mengumpulkan feedback ini sebaiknya kita bikin 4 matriks. Matriks di sini maksud saya tabel. Nah, seperti yang kalian lihat di slide, di sini ada 4 tabel, 4 kolom. Yang satu diisi dengan kritik yang membangun, yang nomor 2 diisi dengan tulis yang dengan sesuatu yang memang menarik perhatian. Terus yang ketiga diisi dengan pertanyaan baik dari user maupun desainer selama proses pengujian berlangsung. Dan yang keempat ditambah dengan ide baru yang muncul. Nah, dengan kolom seperti ini kita bisa melihat feedback secara keseluruhan dan mungkin bisa menjadi proses atau masukan yang benar-benar oke banget buat proses pembuatan prototipe lagi. Kalau misalnya memang harus dibikin lagi dan lagi dan lagi dan diuji lagi sampai sempurna semuanya. Nah, itu dia tadi kelima proses pembuatan kelima proses design thinking. Panjang sekali ya teman-teman. Nah, tentunya pasti kayaknya bosen banget ya, misalnya apalagi harus ulang lagi. Dan kadang-kadang ada perasaan mungkin kayak, wah saya takut gagal nih, saya kalau bisa nggak usah ngulang deh prosesnya, masa balik lagi ke proses empati gitu, atau misalnya masa balik lagi ke proses pendefinisian masalah, kok saya bisa salah sih di sini. Nah, ingat satu hal selama proses design thinking berlangsung, kamu nggak boleh takut gagal, itu satu. Kegagalan itu niscaya, yang penting kamu belajar tentang kegagalan itu. Nah, ketakutan akan kegagalan ini yang harus dibasmi. Untuk itu, ini adalah sikap mental yang harus kita punya ya selama design thinking. Gak cuma selama design thinking sebenarnya, selama kita hidup kita nggak boleh takut gagal, itu satu. Nah, terus untuk berani menghadapi kegagalan ini ada 4 cara menumbuhkan mindset. Yang pertama adalah refleksi. Kita refleksi dulu, kira-kira tujuan kita apa sih? Terus tujuan kita dalam memecahkan masalah di design thinking ini apa gitu. Terus yang kedua adalah tanya diri sendiri. Selain bertanya tentang tujuan, kita juga bertanya kira-kira apa yang saya cari. Terus pokoknya tanya aja diri sendiri hal-hal apa saja yang harus diperbaiki. Kemudian hal-hal apa saja yang membuat saya senang selama mengerjakan hal ini. Pokoknya semuanya ditanyakan. Dan yang ketiga adalah prioritaskan belajar. Ingat bahwa meskipun ini misalnya project nih, atau misalnya ini pekerjaan kamu, ini adalah proses belajar. Tanamkan bahwa gagal sama dengan belajar, bukan gagal sama dengan gagal yang tidak bisa diperbaiki, itu bukan. Dan yang keempat adalah belajar untuk melakukan sesuatu di luar zona nyaman kamu. Kalau misalnya udah terbiasa melakukan sesuatu di luar zona nyaman, ketika menghadapi kegagalan kita akan lebih santai. Ya sakit sih, tapi kita bisa mengambil pelajaran dan kemudian bangkit lagi. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai apa itu design thinking, langkah-langkah penerapan design thinking, serta sikap mental apa yang harus kalian tumbuhkan selama menerapkan design thinking. Semoga bisa diterapkan dalam proyeknya kali ini ya, dan semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.